Bab 1386, Kekuatan Timur terus berkembang di bawah. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Tak lama kemudian Ruby selesai, Wu Lei pun datang ke pinggir lapangan menunggu pertandingan. Ofisial keempat di sekelilingnya sedang memegang kartu pergantian pemain di tangannya, menunggu bola mati di lapangan, dan kemudian Wu Lei bisa menggantinya. Para fans Tiongkok yang begadang untuk menonton bola juga tertidur sama sekali, dan mereka menatap layar komputer di depan mereka. Gambar siarannya masih berupa adegan pertandingan, tetapi di bagian bawah gambar, mereka hanya melihat Wu Lei sambil mengawasi lapangan. Tangan dan kaki aktif. Adegan ini membuat banyak penggemar lama berlinang air mata. Dr. Tim Diego mengikuti tandu untuk melewati sebagian besar tempat dan kembali ke bangku cadangan. Piatti langsung dikirim ke ambulans. Diego pun akan menemani mobil Piatti menuju rumah sakit. Dia melihat ke sisi lapangan sebelum naik bus. Lei, hati berkata, kekuatan timur yang misterius. Itu pasti. Di studio PP Sports, Shen Fangjian dan Jia Tianning juga sangat bersemangat. Shen Fangjian berkata, kami telah melihat bahwa karena cedera yang tidak disengaja, pemain Tiongkok kami Wu Lei berada di ambang kematian. Dia sekarang berdiri di pinggir lapangan dan bersiap untuk debut. Saat ini, para penggemar Tiongkok juga telah menunggu panjang. Jia Tianning berkata, saya percaya bahwa setelah debut Wu Lei, dia pasti akan membawa konten yang berbeda ke lini ofensif tim. Terutama posisi larinya yang fleksibel dan kepekaannya terhadap pintu depan pasti akan membantu tim. Meskipun pemain Spanyol itu sekarang tertinggal 2 gol, tapi setidaknya ada 1 jam untuk menghitung cederanya, waktunya sudah cukup. Suara Jia Tianning baru saja jatuh, dan tiba-tiba terdengar sorak-sorai besar di lapangan. Ternyata pemain Spanyol punya ancaman kecil di area terlarang lawan. Alhasil, bek tengah sang bek mendapat tendangan besar dan menendang. Sepak bola melewati garis yang sangat aneh dan langsung masuk ke gawang. Kipernya sedikit. Tidak ada reaksi, jadi saya menyaksikan sepak bola masuk. 1-2, orang-orang Spanyol berhasil menarik kembali 1 poin. Ini benar-benar kecelakaan. Tak hanya pengawal lawan dan kiper yang tak bereaksi pun terpana, pemain-pemain Spanyol di lapangan pun ikut terpana lalu mulai melakukan selebrasi. Wu Lei di sisi lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hei, apa yang kita lihat? Shen Fangjian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan penuh semangat. Wu Lei belum bermain, dan situasinya telah berubah. Tim Vallecano memiliki gol bunuh diri, jadi pemain Spanyol itu yang akan mencetak skor. Hampir, hanya ada 1 perbedaan antara kedua tim. Situasinya sangat menguntungkan Wu Lei. Jia Tianning menganalisis. Setelah tim Spanyol mendapatkan kembali 1 poin, semangatnya harus sangat tinggi, dan gol bunuh diri lawan sangat semangat. Setelah Wu Lei berada di lapangan, dia pasti akan mendapat peluang. Para penggemar yang menonton siaran langsung di internet pun semakin berpikiran terbuka, dan berbagai ruas jalan pun bermunculan. Wu Bolking belum muncul, pihak lain sudah ketakutan. Wu Qiuwang Weiwu, tim Vallecano berdiri di pinggir lapangan dan berdiri di samping Wu Qiuwang yang terkenal. Kakinya empuk, hahaha. Wu Lei jelas merupakan berkah bagi orang Spanyol. Setelah pertandingan, tim Vallecano diwawancarai, mengatakan bahwa ketika mereka melihat Wu Yuwang akan bermain, dia menolak. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu kepada Wu Gongwang. Bisakah Anda memperkenalkan saya ke Liga Super? Hei, Tuhan berbalik. Saat para penggemar dan pemain di jaringan bersukaria, Wu Lei akhirnya muncul. Karena Piatti sudah langsung keluar dari permainan, Wu Lei tidak perlu menunggu pemainnya diganti. Wasit merekrutnya dan dia berlari ke lapangan. Ofisial keempat juga mengangkat kartu pergantian pemain. Ketika Wu Lei menginjak rumput di lapangan, Shen Fangjian berkata dengan penuh semangat, ini adalah momen bersejarah. Saya yakin tembakan Wu Lei ini akan berulang kali disebutkan setelah beberapa tahun. Ini adalah pemain Tiongkok setelah 10 tahun. Re memasuki 5 liga utama. Siapa bilang Wu Lei mengawasi dispenser air? Pada saat ini, layar siaran langsung dipotong ke dalam auditorium. Foto-foto Xia Ruofei dan Zhou Leiyun dengan senyuman dan tepuk tangan mereka dimasukkan ke dalam kamera dan ditampilkan di depan penggemar di seluruh dunia. Kami telah melihat Tuan Zhou Leiyun,
ketua grup Shengxi dan ketua klub Spanyol, datang untuk menonton pertandingan. Saya yakin pasti ada faktor Wu Lei di dalamnya. Shen Fangjian berkata, lagi pula, kecuali alasan Wu Lei, tidak peduli aspek apapun, game ini bukanlah game yang terlalu penting. Jia Tianning berkata, semua orang memperhatikannya. Di samping Tuan Zhou Leiyun adalah Tuan Xia Ruofei, presiden yang sombong dari jaringan domestik saat ini. Tuan Xia dan Wu Lei juga berinteraksi di Weibo beberapa hari yang lalu. Foto dari makan bersama, saya selalu datang ke stadion untuk menonton bola musim panas ini, menunjukkan bahwa hubungan mereka pasti sangat baik. Saya berharap kehadiran Tuan Zhou dan Tuan Xia akan membawa keberuntungan bagi Wu Lei. Kata Shen Fangjian. Saat ini, layar siaran langsung dipotong kembali ke lapangan. Dia berkata dengan cepat, mari kita lihat situasi di lapangan. Sekarang Pakistan. Tim Lecano menguasai bola, mereka maju ke separuh pemain Spanyol di sisi kanan, dan sekarang mengoper ke depan. Bola ini sedikit besar, Wu Lei bergegas dari belakang miring, mematahkan bola. Volume suara Shen Fangjian meningkat beberapa derajat sekaligus, Wu Lei mematahkan bola dan bergerak lurus ke depan, bola indah terbagi. Wu Lei melewati barisan depan kanan Vallecano. Lawan yang langsung mengotori Wu Lei terjatuh. Orang-orang mengoper bola. Jia Tianning berkata, wasit bersiul. Dan dia mengeluarkan kartu kuning. Ini jelas merupakan pelanggaran taktis. Pihak lain telah dibuat bingung oleh Wu Lei ketika dia meninggal. Jika tidak, Wu Lei adalah area terbuka besar di depannya. Maka kecepatannya akan meningkat. Shen Fangjian berkata, ini adalah sentuhan pertama Wu Lei, dan dia memberikan stil yang indah kepada semua orang, diikuti dengan bola yang sangat apik, dan akhirnya menciptakan kartu kuning untuk pihak lain. Penampilannya bisa dikatakan sangat menarik perhatian. Jia Tianning berkata, ya, terlihat kepercayaan diri Wu Lei sangat bagus. Saya yakin pelatih lapangan Lubi juga harus menatap matanya. Shen Fangjian berkata, Piatti langsung dibawa ke rumah sakit oleh dokter ambulans setelah pertandingan berakhir. Diperkirakan cederanya tidak optimis. Meskipun ini agak tidak masuk akal, tapi cedera Piatti secara objektif dibawa ke Wu Lei. Peluang, Wu Lei memiliki performa seperti itu setelah bermain, menurut saya Wu Lei kemungkinan akan menjadi starter di pertandingan berikutnya. Jika Piatti istirahat sebentar, Wu Lei mungkin bisa duduk di posisi utama. Kata Jia Tianning. Shen Fangjian berkata sambil tersenyum, tapi kami tetap berharap Piatti tidak serius. Lagi pula, orang yang sangat menyukai sepak bola tidak ingin melihat ada pemain yang terluka parah, meskipun orang tersebut adalah pesaing Wu Lei. Kalian berdua mengucapkan sepatah kata pun, meskipun Shen Fangjian tidak dapat berbicara terlalu banyak sebagai komentator, tetapi semua orang dapat merasakannya dari nada santainya. Faktanya, cedera Piatti membuat suasana hati Shen Fangjian dan Jia Tianning sangat menyenangkan, namun mereka tidak cukup baik untuk mengatakannya. Para penggemar telah mengungkapkan pendapat mereka. Mereka tidak perlu memendam perasaannya, dan mereka semua mengungkapkan kegembiraannya atas cederanya Piatti. Wu Wang tidak ditolong oleh para dewa. Piatti juga terluka terlalu tepat waktu. Bangku pertama, kekuatan utama kedua, lalu gawangnya seperti mati rasa. Wu Qiu Wang Weiwei. Beberapa penggemar juga menganggap kedua komentator tersebut terlalu berlebihan. Itu hanya pencurian dan terobosan biasa, dan itu masih dalam setengah permainan. Bahkan jika itu menembus masa lalu, itu tidak memiliki banyak ancaman. Shen Fangjian dan Jia Tianning benar-benar dapat meniup bunganya, dan mereka adalah benar-benar mabuk. Petik 2. Baru kali ini, Jia Tianning mengatakan dalam komentarnya bahwa gaya Wu Lei agak mirip dengan Griezmann, yang membuat beberapa penggemar tidak tahan. Nah, bisakah keduanya menjadi lebih objektif? Misalnya Wu Lei dan Griezmann B. Ketika nomornya ada di luar, Wu Biaotang secara resmi didirikan hari ini. Guru utama Shen Fangjian, Wakil Direktur Jia Tianning. Mari kita minta dua pemilik bersama, silakan tinggalkan mulut Anda. Mari kita lihat Wu Boang dan kembali melihat dispenser air. Siaran langsung dibatalkan, dan pertandingan masih berlangsung. Sebentar lagi paruh pertama pertandingan akan segera berakhir. Selain terobosan itu, Wu Lei tidak mendapatkan peluang bagus. Mungkin itu tidak cukup, sehingga rekan satu tim jarang mengoper Wu Lei.
Terkadang Wu Lei kehabisan bola, namun dia gagal mengopernya tepat waktu bahwa Shen Fangjian dan Jia Tianning menghela nafas panjang. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, saya merasa bahwa para pemain Spanyol ini tidak memberi makan Wu Lei, itu adalah kejahatan menyerang bola, sebaliknya ia langsung mentransfer bola lalu segera berbalik dan berlari. Namun seringkali saat ini, bola tidak diteruskan kembali ke Wu Lei, dan akan mulai berkembang ke sisi lain, sehingga Wu Lei akan kembali tanpa hasil. Paruh pertama pertandingan memasuki masa tambahan waktu, Wu Lei akhirnya mendapat peluang bagus. Ia menerima bola lurus dari rekan setimnya di sisi kiri depan kotak penalti. Kali ini dia akhirnya tidak keluar, melainkan mengambil 2 langkah mengikuti tren, lalu mengubah arahnya ke area terlarang. Bek tengah Vallecano dengan cepat mencondongkan tubuh, dan lini depan kiri Wu Lei, bek kanan lawan, juga ditempatkan untuk bertahan. Wu Lei mengambil bola dengan sangat tenang dan dengan lembut menyelipkannya ke celah antara bek kanan dan bek tengah. Bek tengah lawan tanpa sadar merentangkan kakinya dan ingin melakukan intersepsi, namun penilaian kecepatan Wu Lei terkesan bias sehingga mengakibatkan bola tidak dipukul, namun kebetulan menggores kaki Wu Lei. Wu Lei tertegun oleh pihak lain dan tiba-tiba kehilangan berat badannya. Dia bergegas maju dan jatuh ke rumput. Ini adalah pelanggaran di area penalti. Peluit berbunyi, dan wasit yang baik tak segan-segan mengarahkan jarinya ke titik penalti dan memberikan kartu kuning kepada bek tengah yang dilanggar oleh Vallecano. Mengirim penalti, dan masih paket titik kuning. Para pemain tim Vallecano sibuk menjelaskan, dan beberapa orang melakukan gerakan menyelam, menandakan bahwa Wu Lei itu palsu. Namun wasit sangat tegas, dan memberi isyarat kepada para pemain untuk mundur dan berjalan ke area penalti, mengabaikan permohonan para pemain Vallecano. Di ruang siaran langsung PP Sports, 2 wakil kepala Wu Fangtang, Shen Fangjian dan Jia Tianning, lumpuh total. Penalti. Wasit menunjuk ke titik penalti. Shen Fangjian berkata dengan penuh semangat. Pemain lain masih berada di sekitar wasit. Apakah ada penjelasan yang bagus? Pelanggaran yang sangat jelas, dan tepat di bawah pengawasan. Wasit, bagaimana saya bisa lolos? Hukuman. Debut Wu Lei sempurna. Jia Tianning berkata, saya telah bermain selama 10 menit sampai sekarang, tetapi saya telah menciptakan penalti dan 2 kartu kuning. Pengenalan Wu Lei oleh tim Spanyol sungguh besar. Pasar Tiongkok yang besar, dan kemampuan Wu Lei mutlak online, dia sama sekali tidak ada masalah di klub-klub kecil dan menengah di Spanyol. Netizen yang bertubi-tubi pun memberikan komentar. Kali ini, sinismenya jauh lebih sedikit, dan layar penuhnya berisi pesan, Wu Bol Wang Wei Wu. Meski peluang tampil Wu Lei tidak banyak, namun dalam menghadapi situasi pertahanan double guard 2 pemain lini pertahanan lawan, Wu Lei dengan cekatan menerobos keduanya dari kombinasi masa lalu, dan berhasil menciptakan penalti dan kartu kuning. Rangkaian penampilan ini bisa dikatakan cukup sempurna, bahkan semakin banyak penggemarnya yang menuntut, saat ini tidak mungkin untuk bertanya lebih banyak kepada Wu Lei. Usaha para pemain Vallecano hanya sia-sia, dan penilaian wasit sangat menentukan. Penyiar juga dengan cepat merilis gerakan lambat. Gerakan lambat menunjukkan lawan tidak menyentuh bola. Setelah sepak bola berlalu, kakinya keluar dan Wu Lei terjatuh begitu saja. Wasit membawa kedua pemain keluar kotak penalti dan berdiri untuk mempersiapkan pemain tim Spanyol melakukan tendangan penalti. Beberapa orang kecewa karena tendangan penaltinya bukan Wu Lei, melainkan pemain nomor 1 Iglesias. Saat Iglesias yang dijuluki Panda menahan bola di titik penalti, Wu Lei sudah berdiri di luar kotak penalti dan bersiap untuk segera melakukan tembakan ulang. Namun, Iglesias tidak memberikan kesempatan untuk melakukan tembakan. Dia sangat stabil dan dia menulis ulang skor menjadi 2-2. Kedua tim berdiri di garis start yang sama. Setelah saya dihukum tendangan penalti, Iglesias pun menghampiri dan menyentuh kepala Wu Lei. Kedua pria itu berjalan kembali ke tempat mereka masing-masing. Para penggemar di tempat kejadian mendidih, dan banyak pelajar internasional yang mengibarkan bendera Tiongkok dan berteriak serta meneriakkan nama Wu Lei. Aku tidak tahu. Saya pikir Wu Lei yang baru saja mencetak gol. Tak lama setelah penalti dicetak, babak pertama pun berakhir. Di babak kedua, kedua kubu bertarung berdampingan dan kedua kubu gagal mencetak gol. Setelah babak kedua yang membosankan,
pemain Spanyol dan Vallecano berjabat tangan dan mencetak 1 poin. Beragam komentar bermunculan terhadap game ini, hingga media online pun tak segan-segan memuji penampilan Wu Lei. Dunia luar telah mengganggu Wu Lei dan dia tidak peduli. Setelah kembali ke hotel, ia mengunjungi Xia Ruofei untuk pertama kalinya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pengobatan Xia Shen. Xia Ruofei menyapa Wu Lei untuk duduk dan kemudian bertanya sambil tersenyum, "Wu Lei, melalui permainan ini, di manakah Anda merasakan tautan terlemah Anda?" Wu Lei memikirkannya dan berkata, "Pertama-tama, dibandingkan dengan Liga Super China, laju La Liga jauh lebih cepat. Saya sedikit tidak nyaman." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Saya melihatnya. Anda pada dasarnya tidak mengambil bola hari ini. Ini pada dasarnya adalah sebuah perubahan. Anda tidak sering menerobos di Liga Super, tetapi sangat tenang untuk mengambil bola dan melindungi bola." Wu Lei berkata dengan malu-malu, "Pihak lain melaju terlalu cepat. Saya khawatir bolanya akan hilang, jadi saya akan membuangnya sesegera mungkin, dan kemudian mengudara." "Bukannya tendangan seperti ini tidak bisa dilakukan," kata Xia Ruofei dengan tatapan tenggelam. "Tentu saja, saya baru saja membicarakannya dari sudut pandang penggemar. Anda profesional. Saya pikir, Anda baru saja tiba di tim ini mungkin tidak ada masalah dengan jenis tendangannya. Tapi jika waktunya lama, rekan satu tim mungkin tidak terlalu banyak mengoper bola kepada Anda, sehingga lebih sulit untuk mendapatkan peluang. Lagi pula, tidak mungkin untuk kehabisan udara setiap saat atau bahkan berlari satu pisau pun tidak percaya pada Anda, meskipun Anda punya waktu, mereka mungkin tidak memberikannya kepada Anda, tetapi pilihlah umpan yang lebih aman. Selain itu, meskipun Anda mendapat kesempatan untuk menembak, apakah sering ditembak sebilah pisau?" Wu Lei berkata dengan sedikit malu sambil menggaruk kepalanya. "Faktanya, kemampuan menangkap peluang di depan pintu. Bagaimana mengatakannya? Ada yang bilang kualitas psikologis saya kurang bagus, saya tidak akui. Sebenarnya, saya tidak mengenalinya. Setiap kali saya memegang bola dengan satu tangan, hati saya tidak terlalu gugup. Mungkin keterampilan dasarnya sedikit lebih buruk. Selain itu, kaki kiri dan kanan tidak seimbang. Saya bisa saja menembak langsung dari kaki kiri saya, namun saya ingin menyesuaikan diri dengan kaki kanan setiap saat. Menyesuaikan sisi lain akan membuat posisi, tidak ada sudut pengambilan gambar." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Sepertinya pemahaman Anda tentang diri sendiri masih sangat objektif. Pernahkah Anda memikirkan cara mengatasinya?" Wu Lei tersenyum dan berkata, "Kesenjangannya ada di mana-mana. Sejujurnya, saya seharusnya menjadi striker yang sangat bagus di Liga Super, tetapi di La Liga, atau di Eropa, penyerang saya lebih umum, mungkin di klub-klub kecil dan menengah di Spanyol, persaingannya terbatas. Bagaimanapun, saya berumur 27 tahun. Banyak hal yang sudah diselesaikan dan keuntungannya terbatas. Kalau begitu biarkan aku bicara tentang pendapatku." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Kamu bilang," Wu Lei berkata cepat, "jangan terlalu sopan." Xia Ruofei berkata, "Saya pikir Anda memiliki masalah yang harus diselesaikan, yaitu konfrontasi fisik. Anda terlalu kurus sekarang, Anda mungkin cukup di Liga Super, tetapi itu benar-benar di sepak bola Eropa. Tidak cukup. Jika tubuh Anda tidak bisa bertarung, Anda tidak bisa menahan bola. Ketika seseorang menyentuh Anda, bola itu jatuh. Semakin Anda tidak bisa menahan bola, semakin sedikit kepercayaan diri Anda. Jadi, seperti pertandingan hari ini, lebih masuk akal untuk memikirkannya itu ketika kamu mendapatkan bolanya." Bagikan saja, Wu Lei berpikir bahwa dia mengangguk dan berkata, "Ya, benar. Sebenarnya, saya berhasil menerobos untuk pertama kalinya di babak pertama. Jika Liga Super China yakin, itu akan berlalu. Pihak lain bahkan tidak memiliki peluang untuk melakukan taktik pelanggaran, tapi hari ini sulit untuk dilepaskan. Itu jatuh, jadi di game terakhir, kepercayaan diri saya sedikit banyak terpengaruh." Wu Lei melanjutkan dengan mengatakan, "Saya pasti akan memperkuat latihan kekuatan saya lain kali. Pelatih juga mengatakan bahwa tubuh saya terlalu lemah dan perlu menjadi lebih kuat. Yah, tapi pelatihannya juga harus tepat sasaran dan ilmiah. Jika kamu tidak bisa berlatih dan tumbuh kuat, tapi kamu kehilangan keuntungan dari puasa kecilmu, maka kamu tidak akan mampu membayarnya," kata Xia Ruofei.
Ya, pelatih fisik akan secara khusus mengembangkan program latihan yang ditargetkan. Wu Lei mengangguk. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, saya dapat membantu Anda berlatih dan berlatih di sini, dan tentunya tidak akan bertentangan dengan rencana yang dibuat oleh pelatih fisik Anda, juga tidak akan mempengaruhi latihan normal Anda, dan itu akan dapat meningkatkan fisik Anda lebih cepat. Saya tidak tahu apakah kamu tertarik. Wu Lei mendengar hampir tanpa berpikir, saya tertarik. Tentu saja saya tertarik. Setelah Xia Ruofei merehabilitasi Wu Lei memiliki kepercayaan buta pada Xia Ruofei. Selama Xia Ruofei muncul, dia secara tidak sadar berpikir bahwa sama sekali tidak ada masalah, jadi dia hampir setuju tanpa berpikir. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, Anda tidak ingin menanyakan konten pelatihan spesifik. Pelatihan yang selalu dibantu oleh Xia pasti yang terbaik untukku, tidak perlu bertanya. Wu Lei berkata langsung. Xia Ruofei tertawa dan berkata, baris itu. Latihan saya sebenarnya sangat sederhana. Anda dapat mengikuti saya untuk melakukan suatu tindakan. Ini seperti yoga, tetapi sepertinya benar-benar berbeda. Pelatihan Xia Ruofei untuk membantu Wu Lei sebenarnya adalah beberapa tindakan Xiao Jin yang ia pelajari di Monumen Batu Ruang Lingtu. Ini adalah serangkaian metode untuk memurnikan tubuh. Xia Ruofei sudah mulai berlatih ketika dia belum mendapatkan keputusan Dalian. Xia Ruofei secara pribadi mengalaminya, secara alami mengetahui efek magis dari serangkaian metode peleburan ini, hanya serangkaian tindakan pertama, yang cukup untuk meningkatkan fisik Wu Lei, latihan jangka panjang, kualitas fisik Wu Lei akan lebih kuat dari banyak pemain Eropa. Yang lebih terpuji lagi adalah praktik perbaikan tubuh Xiao Jin bersifat menyeluruh. Latihan Wu Lei ini, tidak hanya tidak kehilangan kelenturan tubuhnya, bahkan kecepatannya pun akan semakin cepat seiring dengan meningkatnya kebugaran jasmani. Pada saat itu, kekuatan Wu Lei pasti bisa meningkat pesat. Faktanya, meskipun Xia Ruofei kemudian mendapat hari jalan, tetapi kelompok orang Xiao Jin ini tidak menyerah, tetapi selalu bersikeras untuk berlatih. Dia selalu merasa bahwa pemurnian dan pemurnian saling melengkapi, seperti berjalan dengan dua kaki adalah sama. Jika salah satu kakinya bermasalah, sungguh tidak menyenangkan. Hanya saja rangkaian metode pemurnian dengan hanya 9 gerakan ini terlalu sulit. Budidaya, keputusan Dalian, Xia Ruofei telah meningkatkan banyak kekuatan, dan sekarang telah mencapai 9 lapisan pemurnian, tetapi kumpulan famen pemurnian orang emas kecil itu, dia hanya bisa melakukan yang keenam. Setiap kali Anda melihat tablet batu, sebenarnya orang Xiao Jin akan memperagakan serangkaian 9 set gerakan, tetapi ketika kualitas fisik tidak memenuhi persyaratan latihan, setelah setiap membaca, tindakan tersebut akan dilupakan, bahkan jika aku berusaha keras untuk mengingatnya, tapi aku tidak dapat mengingatnya sama sekali. Begitu kualitas fisik mencapai persyaratan, rangkaian gerakan berikutnya akan muncul di pikiran saya. Bisa dibilang cukup ajaib. Dengan tingkat latihan Xia Ruofei saat ini, Wu Lei diajari tindakan pertama yang telah dia praktikkan, dan tentu saja tidak akan ada masalah. Xia Ruofei kemudian bertanya, Wu Lei, jika Anda ingin mengikuti pelatihan saya, ada dua hal yang harus saya jelaskan sebelumnya. Kamu berkata, Wu Lei berkata cepat. Pertama-tama, tindakan yang saya ajarkan kepada Anda bukanlah rahasianya. Anda tidak dapat mengungkapkannya kepada siapapun setelah Anda mempelajarinya. Xia Ruofei berkata dengan serius. Tentu saja, ini tidak masalah. Kata Wu Lei, kamu harus tahu bahwa aku selalu berbicara dan berbicara. Karena kamu secara khusus mengingatkanku, aku tidak akan pernah mengungkapkannya kepada siapapun, termasuk orang tua dan keluargaku. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, hal lainnya adalah sangat menyakitkan untuk berlatih menurut metode saya. Jika kesabaran Anda tidak baik, tidak mungkin untuk menyelesaikan semuanya. Jadi Anda harus berpikir jernih, rasa sakitnya benar-benar tidak cuma bercanda, banyak pria tangguh yang belum tentu bertahan. Wu Lei tidak ragu-ragu dan berkata dengan tegas, selama saya bisa menjadi lebih kuat, saya bersedia menanggung rasa sakit apapun. Oke. Xia Ruofei berkata, jika itu masalahnya, mari kita mulai sekarang. Setelah kamu menguasainya, kamu bisa melatih dirimu sendiri. Nanti, saya tidak sabar, Wu Lei berkata sambil tersenyum. Ikuti aku untuk melakukan aksinya, kata Xia Ruofei. Kemudian,
Xia Ruofei dengan terampil membuat gerakan manusia emas kecil pertama yang telah dia latih. Bagi orang yang telah berlatih kelompok gerakan ke-6, kelompok gerakan pertama cukup mudah, dan dia sekarang ketika kekuatan tubuh memaksanya melakukan kelompok latihan ini, pada dasarnya dia tidak merasakan sakit. Dengan kata lain, rangkaian tindakan pertama ini tidak membantu Xia Ruofei. Setiap tindakan orang Xiao Jin terlihat sangat aneh, dan beberapa di antaranya sama seperti yoga. Jadi di permukaan, keduanya masih sangat mirip, tetapi kandungan sebenarnya sangat berbeda, dan efeknya berbeda secara alami. Wu Lei melihat aksi yang dilakukan oleh Xia Ruofei ini, dan segera melakukan gerakan diam sesuai dengan lukisan labu. Sebagai pemain sepak bola profesional, kelenturan tubuh Wu Lei sangat baik, sehingga aksinya sendiri sulit untuk dijalani bersama Wu Lei, namun ia memperhatikan pergerakan Xia Ruofei, dan ia telah belajar maksimal 7 atau 8 poin. Sepertinya, tidak mungkin sama persis. Tindakan orang Xiao Jin ingin mempunyai efek memurnikan tubuh. Tidak boleh minder, walaupun hanya menyimpang sedikit saja tidak akan ada pengaruhnya. Jadi setelah Wu Lei melakukan tindakannya, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Xia Ruofei terlalu familiar dengan tindakan ini. Dia hanya melihat ke arah Wu Lei dan langsung menilai bahwa Wu Lei memiliki setidaknya 6 penyimpangan, ada yang masalah sudut, dan ada yang tidak cukup. Jadi Xia Ruofei berkata, jangan lakukan tindakan ini dulu. Kemudian dia berdiri dan berjalan ke Wu Lei, dan mengoreksi sedikit penyimpangannya. Setelah setiap penyimpangan diperbaiki, dia akan menyanyikan Wu Lei untuk mengingat perasaan ini dan terus bergerak. Segera Xia Ruofei mengoreksi penyimpangan terakhir, yang sedikit lebih buruk daripada sudut lengan yang terangkat ke belakang. Sebelum mengoreksi penyimpangan ini, Xia Ruofei berkata, ini adalah tempat terakhir yang tidak standar. Setelah saya memperbaikinya, Anda akan merasakan sakit yang parah, tetapi Anda dapat yakin bahwa tindakan ini tidak akan melukai tubuh. Anda hanya perlu melakukannya tahan rasa sakit ini sebanyak yang kamu bisa. Berapa lama itu berlangsung? Berapa lama itu bertahan? Semakin lama kamu bertahan, semakin baik peningkatan tubuhmu. Ingat, jadi, Xia Ruofei memegang lengan Wu Lei dan perlahan bergoyang ke belakang. Ketika Xia Ruofei memperbaiki penyimpangan ini, Wu Lei tiba-tiba merasakan serangan yang tiba-tiba dan sangat menyakitkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, secara psikologis ia sudah siap, sehingga meski rasa sakitnya ada di mana-mana, seperti tersangkut di tubuh pada saat bersamaan, namun ia tetap menolak, dan gerakannya tidak terdistorsi. Sangat bagus. Xia Ruofei menyemangatinya. Pertahankan tindakan ini dan pertahankan selama mungkin. Wu Lei tidak menanggapi Xia Ruofei. Jika dia ingin mempertahankan tindakan ini, dia harus berkonsentrasi padanya, dan dia tidak bisa membiarkan tubuhnya bergerak. Jadi dia bahkan tidak berani menunjuk, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk berbicara. Rasa sakitnya terus datang, dan Wu Lei bersikeras untuk menjaga giginya tetap rapat, dan bahkan otot-otot di wajahnya pun bergerak-gerak. Sekarang Wu Lei sangat mengerti apa yang disebut yang kedua, dan sekarang setiap detik, Wu Lei terasa seperti tahun yang panjang, tidak berlebihan. Waktu hilang setiap detik dan detik. Lambat laun, tubuh Wu Lei tidak bisa menahan sedikit pun gemetar. Akhirnya, ia semakin gemetar, dan akhirnya keluar dari kondisi latihan karena adanya penyimpangan gerakan. Sejak awal, Xia Ruofei memberi Wu Lei sebuah jam tangan. Ketika Wu Lei berhenti dari latihannya seperti pingsan, dia berjongkok di tanah dan terengah-engah, dan dia dengan cepat melirik ke telepon. Hitung mundur, saya menemukan bahwa Wu Lei mempertahankan tindakan pemurnian Xiao Jinren, dan total waktunya hanya 2 menit. Data ini tidak terlalu buruk, tetapi dibandingkan dengan pertama kalinya Xia Yaofei berlatih gerakan pemurnian pria emas kecil, datanya jauh lebih buruk. Namun, ini adalah latihan pertama gerakan pemurnian Xiao Jinren oleh Wu Lei. Itu bisa berlangsung sekitar 2 menit, yang sudah menjelaskan kekuatan tekadnya. Untungnya, tidak ada orang lain yang hadir di ruangan itu, atau seseorang memasuki kamar Xia Ruofei dari luar, maka mereka akan berpikir bahwa Xia Ruofei telah menghina Wu Lei. Xia Ruofei tertawa dan menarik Wu Lei dari tanah dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Nyeri. Wu Lei berkata tanpa ragu-ragu, musim panas, perasaan itu sungguh menyakitkan,
aku tumbuh menjadi yang pertama kali. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, terlepas dari rasa sakitnya. Wu Lei berkata, saat aksinya diangkat, saya merasa seperti sutai. Dan penuh kekuatan, seolah setiap sel bersorak, bahkan tulangnya lebih ringan. Perasaan ini benar, Xia Ruofei berkata, latihan ini dapat dilakukan 2 kali sehari, tetapi harus benar-benar standar, jika tidak maka tidak akan efektif. Saya dapat membantu Anda memperbaikinya di awal, tetapi Anda juga harus ingat serangkaian tindakan ini segera mungkin, sehingga meskipun saya kembali ke Tiongkok, Anda dapat terus berlatih. Dipahami, Wu Lei berkata dengan nada positif, selama aku bisa meningkatkan kekuatanku, aku bisa menahan rasa sakit lagi. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, pakaian di tubuhmu berkeringat, dan baunya bisa tercium hingga jarak 800 mil, atau cukup cuci saja. Nyatanya, Wu Lei tak hanya mengeluarkan keringat, tapi juga berbagai kotoran yang menumpuk di tubuhnya, justru karena pembuangan kotoran inilah konstitusi Wu Lei akan sangat diperkuat dengan penghapusan kotoran. Setelah Wu Lei mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, dia mencium bau yang tidak sedap. Dia segera berkata, musim panas, saya akan mandi dan berganti pakaian. Hari ini aku ingin belajar lagi. Silakan meminta saran. Langganan 1388 bab pertama dari hati. Xia Ruofei yang kuat berkata sambil tersenyum, cuci saja di sini. Jika kamu mencicipi ini, kamu tidak takut untuk merokok orang lain. Ini, kata Wu Lei, lagi pula, Xia Ruofei juga adalah bos klub. Sekarang dia telah banyak membantunya. Dia sudah merasa berhutang banyak pada perasaan manusia. Sekarang dia sudah membuat rumah bosnya bau dan masih mandi di sini. Dia merasa sedikit ragu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, semuanya pria besar, apa yang kamu lakukan dengan liku-liku? Tunggu sebentar, aku punya pakaian bersih untuk diganti, aku akan memberimu. Setelah itu, Xia Ruofei bangkit dan berjalan ke kamar tidur, mengambil 1 set pakaian olahraga baru langsung dari ruangan, dan sekotak pakaian dalam. Dia menaruh banyak jenis pakaian di ruangan itu, tidak perlu memilah-milah saat pergi, keluar, perlu baju apa yang akan dipakai bisa diambil langsung dari tempatnya. Xia Ruofei berjalan ke aula kecil dan meletakkan pakaiannya di tangan Wu Lei dan berkata, silakan. Itu benar, Wu Lei berkata, terima kasih, Tuan Xia. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, cepat, cepat pergi. Aku harus buru-buru memberi ventilasi pada ruangan, ini rasanya. Wu Lei mendengar kata-kata yang lebih memalukan, dan dengan cepat bergegas ke kamar mandi dengan pakaiannya. Xia Ruofei membuka sistem pembuangan udara ruangan, dan juga membuka beberapa jendela, lalu duduk di kursi dekat jendela, memesan rokok, dan sambil menikmati pemandangan malam Barcelona. Setelah Wu Lei selesai mencuci, rasa di dalam ruangan hampir sama. Tubuhnya mirip dengan Xia Ruofei, sehingga cukup pantas untuk mengenakan pakaian Xia Ruofei. Ketika saya keluar dari kamar mandi, Wu Lei berkata, musim panas, pakaian saya telah disegel langsung di tas cucian, dan saya akan mengeluarkannya dan membuangnya nanti. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, mencuci masih bisa dipakai. Jangan sia-siakan. Wu Lei menggaruk kepalanya dan berkata, saya sendiri yang menciumnya, dan saya hampir muntah. Bagaimana bisa ada bau yang begitu besar? Saya biasanya banyak berkeringat saat latihan, tidak seperti ini. Xia Ruofei berkata, tindakan ini dapat menghilangkan beberapa kotoran di tubuh Anda. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dimurnikan oleh tubuh pada waktu-waktu biasa. Telah disimpan di dalam tubuh, dan rasanya tentu tidak terlalu enak. Wu Lei bersumpah, jadi jika saya akan melakukan tindakan ini, bukankah itu sangat mahal? Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya ingin menikahi hal-hal indah. Ini sedikit lebih baik dalam beberapa kali pertama. Bagaimana bisa seperti ini setiap saat? Tidak banyak kotoran di tubuh Anda yang membiarkan kamu pergi. Masuk akal, masuk akal. Wu Lei menggaruk kepalanya dan berkata, musim panas, lalu saya akan kembali ke kamar untuk beristirahat, lalu mencari beberapa set pakaian yang tidak saya pakai. Saya akan kembali lagi nanti, tolong terus bimbing saya. Petik 2. Saya hanya merasakan sakit di hati saya. Sampai saya mandi di kamar mandi, Wu Lei merasakan perubahan pada tubuhnya. Meskipun bentuk tubuhnya tidak berubah,
dia jelas merasa bahwa dia memiliki tingkat kelenturan atau kekuatan tertentu. Peningkatan. Semula baru selesai hari ini, badan akan merasakan rasa lelah, namun setelah berlatih hari ini, rasa lelah yang selama ini ia kenal telah sirna. Wu Lei secara alami tahu bahwa tindakan yang diajarkan Xia Ruofei kepadanya tidaklah sederhana. Mengetahui bahwa dia hanya bersikeras selama sekitar 2 menit, itu sudah memberikan efek seperti itu. Jika dia bertahan untuk waktu yang lama, Wu Lei berpikir ini sangat menarik. Dia tidak sabar untuk berlatih beberapa kali sehari, tetapi Xia Ruofei menyarankan agar dia berlatih 2 kali sehari, dan setiap latihan dilakukan selama mungkin untuk jangka waktu yang lebih lama. Tentu saja itu masuk akal, jadi dia tidak berencana untuk mempraktikkannya sendiri. Tentu saja, sekarang dia ingin berlatih dan itu sangat sulit. Tanpa koreksi Xia Ruofei, dia tidak bisa melakukan tindakan ini dengan cara yang sama. Selain itu, sebagai seorang atlet profesional, ia juga sangat memahami kebenaran ini, berlatih sepak bola. Hal yang sama juga berlaku dalam proses yang sama. Tidak perlu meningkatkan efeknya. Hal ini perlu dilakukan perencanaan sesuai dengan kondisi fisik Anda sendiri. Jika tidak, hal ini tidak hanya tidak akan memberikan pengaruh apapun, tetapi bahkan dapat menjadi kontraproduktif dan menyebabkan cedera fisik. Wu Lei kembali ke kamarnya untuk beristirahat, lalu mengenakan celana pendek olahraga tua dan lengan pendek, dan sekali lagi datang ke kamar Xia Ruofei. Saat memasuki pintu, Wu Lei berkata, "Musim panas, saya sudah menyerahkan pakaian Anda kepada petugas hotel. Pakaian itu akan dikirim langsung ke kamar Anda setelah dibersihkan." Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "1 set pakaian saja. Kalau begitu kamu tidak memakainya selama beberapa menit. Apa bedanya jika kamu tidak bisa mencucinya? Kamu terlalu serius." Wajah Wu Lei dengan senyuman sederhana berkata, "Ini sudah sangat merepotkanmu, bahwa, jika kamu bisa, kami akan mulai." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Jika Anda merasa siap, Anda bisa memulainya kapan saja." Faktanya, mempraktikkan tindakan orang Xiao Jin ini tidak menimbulkan bahaya apa pun pada tubuh, juga tidak menimbulkan masalah yang tidak dapat ditanggung. Kuncinya, rasa sakit itu sulit ditanggung tanpa ketekunan yang besar, terutama latihan. "Suatu saat, saya akan datang lagi setelah istirahat sejenak." Keinginan Xia Ruofei sudah cukup kuat. Saat pertama kali berlatih, dia merasa sedikit khawatir saat memikirkan rasa sakit pada latihan terakhir. Jika Anda tidak dapat menahan rasa sakit dan pingsan secara psikologis, tidak mungkin untuk bertahan lama. Dan rangkaian tindakan ini, semakin Anda mematuhi batasnya, semakin baik efeknya. Oleh karena itu, konstruksi psikologis lebih penting. Wu Lei tidak ragu-ragu dan berkata dengan ekspresi tegas, "Saya sudah bersiap untuk itu. Sejak saya memilih untuk bermain, selama itu bisa membuat saya lebih kuat, tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dapat saya tanggung." "Sangat bagus," kata Xia Ruofei sambil melirik Wu Lei. "Kamu memiliki hati yang kuat. Jika Anda tidak bermain sepak bola di masa depan, apapun yang Anda lakukan, selama Anda tetap memiliki hati yang kuat, Anda akan sukses." Terima kasih atas dorongan Anda," kata Wu Lei. "Lalu aku mulai." "Ayo." Xia Ruofei mengangguk. Wu Lei menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat mengeluarkan tindakan kelompok pertama orang-orang Xiao Jin. Xia Ruofei memandangnya dan diam-diam mengangguk. Kali ini dia tidak melakukan demonstrasi, tetapi tindakan Wu Lei masih standar, bahkan lebih dari terakhir kali dia melakukan tindakan ini. Xia Ruofei mengoreksinya sebelum menjadi standar, dan ada penyimpangan. Ada juga lebih sedikit tempat dikoreksi kepadanya sebelumnya. Dia benar-benar merasakannya dengan motif tersembunyi dan mencoba mengingatnya. Meskipun masih ada beberapa penyimpangan, selama momentum ini dipertahankan, Wu Lei tidak jauh dari bisa berlatih secara mandiri. Langsung mulai mengoreksi gerakan Wu Lei. 1, 2. Ketika Xia Ruofei mengoreksi ketidaksesuaian terakhir Wu Lei, tubuh Wu Lei bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan urat biru di dahinya tiba-tiba muncul. Keringat langsung membasahi pakaian itu. Namun, dia sudah mengalaminya sekali, dan dia memiliki persiapan psikologis tertentu untuk rasa sakit tersebut, sehingga tindakan ini lebih stabil dibandingkan yang terakhir kali. Sekalipun sakitnya seperti ditusuk jarum, rasa sakitnya selalu stabil. Aksi ini
Xia Ruofei berjalan ke samping dan duduk di sofa sambil memandang Wu Lei, yang sedang menggigit giginya. Hatinya juga diam-diam bertepuk tangan. Seperti latihan pertama, Xia Ruofei membuka waktu stopwatch di telepon setelah mengoreksi tindakan Wu Lei. Wu Lei bertahan dalam kesakitan yang luar biasa. Keringat membasahi pakaiannya, giginya berderit, dan matanya menjadi merah. Waktu berlalu dalam sedetik, dan Wu Lei merasa bahwa dia telah bertahan selama 1 abad, dan bahkan sebagian kesadarannya mulai kabur, tetapi dia tetap bersikeras pada giginya. Pada saat ini, Xia Ruofei berkata, "Bertahanlah. Hanya setelah badai, pelangi akan menjadi sangat indah. Kamu belum pernah berada di paruh terakhir waktu ini. Jangan kendor." Wu Lei tidak dapat berbicara saat ini, tetapi gemetar tubuhnya berkurang secara signifikan, dan matanya lebih besar. Itu seperti ikan yang kekurangan oksigen. Meski terlihat sedikit malu, Xia Ruofei merasakannya. Sisi lampu kilat. Sebagai seorang Xia Ruofei yang juga pernah melatih gerakan Xiao Jinren, terlihat jelas betapa sulitnya rasa sakit ini. Dia bahkan tidak mengajari Ling Qingsui dan Song Wei untuk mempraktikkan serangkaian tindakan ini. Bahkan jika dia tahu bahwa pemurnian dan pemurnian dilakukan pada saat yang sama, mereka dapat saling melengkapi dan mempromosikan satu sama lain. Dia masih tidak berniat untuk mengajar mereka. Tidak ada alasan baginya, yakni proses belajar, yang terlalu menyakitkan. Xia Ruofei enggan membiarkan wanitanya mengalami rasa sakit ini. Pada akhirnya, kesadaran Wu Lei akhirnya menjadi ambigu. Dia telah mencapai batasnya. Dia tidak bisa memaksakannya dengan kemauan keras. Sebenarnya batas tersebut mungkin sudah tercapai lebih awal, namun ia tetap mengandalkan ketegasan. Ketekunan meteorit mengendalikan tubuh dalam situasi bawah sadar dan bertahan untuk sementara waktu. Ketika Wu Lei terjatuh dengan lembut di atas karpet, Xia Ruofei menekan stopwatch ponsel. Waktu di atas menunjukkan 2 menit 35 detik. Kali ini, Wu Lei bersikeras menambah waktu lebih dari 20 detik. Faktanya, ketika kata-kata Xia Ruofei mengingatkan Wu Lei, dia harus bersikeras pada waktu yang telah dia capai terakhir kali dia belajar. Hanya saja keadaan Xia Ruofei yang mengawasinya terlalu gigih, jadi dia bersemangat untuk mengatakan sesuatu. Sudah lama, lebih dari 20 detik, sepertinya tidak ada apa-apanya, tapi dalam kasus orang mencapai batas, dan terus bertahan begitu lama, itu cukup sulit. Ketika unta mencapai batasnya, sedotan bisa menghancurkannya, apalagi Wu Lei adalah manusia. Selain itu, Wu Lei belum berlatih teknik pemurnian, tetapi baru kedua kalinya mempraktikkan gerakan pemurnian ini. Meskipun Wu Lei bersikeras pada hasilnya, di mata Xia Ruofei bukan apa-apa, tetapi Xia Ruofei masih mengaguminya, dan semakin menyukai pengejaran pemain kuat yang murni, sederhana, dan berpikiran satu ini. Wu Lei berbaring sebentar, walaupun rasa sakit di tubuhnya sudah hilang, namun secara psikologis ia masih merasa sangat lelah. Tetapi ketika kekuatannya melambat, saya merasa tubuhnya sangat transparan, seperti minuman sup plum asam dingin selama 3 hari. Wu Lei bangkit dari tanah dan membungkuk dalam-dalam pada Xia Ruofei. Dia berkata dengan tulus, "Xia Zong, Daen tidak mengucapkan terima kasih. Lagi pula itu berguna bagiku. Aku tidak akan pernah mengerutkan alisku." Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Sama-sama, saya tahu bahwa tidak mudah untuk bekerja keras di luar negeri. Alasan mengapa saya membantu Anda untuk menjadi besar adalah menjadi sepak bola Tiongkok yang sangat lemah, untuk mengatakan itu. Saya juga orang Spanyol, pemegang saham rakyat, Anda adalah pemain di bawah klub, bantu Anda membantu diri Anda sendiri." Wu Lei tahu bahwa Xia Ruofei mengatakan demikian, hanya ingin membiarkan dirinya tidak merasa bahwa dia berhutang terlalu banyak pada perasaan manusia. Jika tidak, Spanyol akan memiliki puluhan orang di tim utama. Apakah dia mengajarkan gerakan ajaib ini kepada semua orang? Xia Ruofei melanjutkan dengan mengatakan, "Saya akan mengatakan bahwa Anda cukup marah kepada saya. Saya juga berharap Anda akan terus bekerja keras. Meskipun Anda berusia 27 tahun, Anda seharusnya tidak merasa bahwa Anda tidak memiliki ruang untuk perbaikan, potensi orang-orangnya bagus, tetapi tingkat perkembangan semua orang tidak sama. Anda lihat Zheng Zi lebih remaja dari Anda, masih aktif di Liga Super." Wu Lei mengangguk dan berkata, "Zige adalah bendera sepak bola Tiongkok dan contoh bagi setiap pemain kami.
Anda benar di musim panas, saya merasa selama saya terus mempraktikkan serangkaian tindakan ini, saya masih punya kenaikan besar. Menurutku itu benar, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Mungkin kamu bisa menjadi bintang besar seperti Chromeis di masa depan. Perusahaan kami mungkin juga akan datang kepadamu untuk meminta dukunganmu. Apakah, kapanpun perusahaan Xia membutuhkan, saya pasti akan berbicara secara gratis. Wu Lei berkata tanpa berpikir. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu saya bisa menulis, mungkin biaya dukungan Anda bisa mencapai jutaan atau bahkan puluhan juta euro, Anda tidak merasa buruk tentang uang. Sama, sekali tidak, kata Wu Lei. Haha, baiklah, waktunya belum terlalu dini, kamu harus kembali mandi dan istirahat, lalu berlatih besok. Kata Xia Ruofei. Wu Lei mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xia Ruofei. Ketika dia hendak meninggalkan kamar Xia Ruofei menghela nafas dan berkata, kamu akan bangun pagi-pagi besok pagi dan datang kepadaku. Wu Lei mendengar matanya cerah dan bertanya, apakah selalu ingin membimbing saya untuk berlatih lagi? Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, saya telah berlatih 2 kali. Apakah Anda takut akan rasa sakit yang parah saat mempraktikkan rangkaian gerakan ini? Hatiku agak khawatir, tapi tetap saja kalimat itu, selama bisa menjadi lebih kuat, aku bisa menahan rasa sakit yang luar biasa. Wu Lei berkata dengan tegas. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya ingin melatih Anda lagi di pagi hari, ini juga harapan bahwa Anda dapat menguasai serangkaian tindakan ini sesegera mungkin, Anda dapat mengatur waktu pelatihan secara mandiri. Tentu saja, ada hal lain besok, kamu akan tahu kapan kamu datang, singkatnya itu baik untukmu. Wu Lei mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu saya akan datang jam 6.30 besok pagi, bisakah kamu melihatnya? Tidak masalah, saya tidak tidur larut malam, kata Xia Ruofei. Dimengerti, Xia Zong, kalau begitu aku akan kembali dulu, sampai jumpa besok. Wu Lei berkata dengan gembira. Sampai jumpa besok. Setelah Wu Lei kembali ke rumah, Xia Ruofei memikirkannya dan mengambil beberapa ramuan dari luar angkasa. Terakhir kali saya memberi Wu Lei pemulihan pasca operasi, Zhou Leiyun mengirim orang untuk membeli 1 set peralatan merebus, jadi semuanya sudah jadi. Xia Ruofei merawat bahan obat, dan kemudian mulai meminum obat dengan serius. Xia Ruofei ingin membuat sup pendingin. Ketika Xia Feifei mendapat resep untuk merebus sup dari buku Ruang Batu Gua, ada 2 versi. Tentu saja, dia tidak bermaksud untuk mengekang versi lengkap dari sup kuencing yang menambahkan kelopak bunga spiritual, tetapi hanya bermaksud menggunakan obat umum untuk membuat versi sederhana dari sup kuencing. Bagaimanapun, Wu Lei bukanlah seorang pejuang yang berspesialisasi dalam pemurnian, dan tidak perlu meningkatkan kebugaran fisiknya ke tingkat yang buruk. Terlebih lagi, meskipun Xia Ruofei telah mengumpulkan banyak kelopak spiritual, namun kelopak bunga tersebut sangat indah sehingga tidak akan disia-siakan. Bahan obat yang diperlukan untuk penyederhanaan sup yang sudah padam adalah obat-obatan Cina biasa. Obat-obatan Tiongkok ini, Xia Ruofei, memiliki cadangan besar di ruang spiritual, dan harganya tidak terlalu mahal. Faktanya, selama mereka bisa membeli sesuatu dengan uang, untuk saat ini Xia Yaofei tidak perlu diikat, jadi tidak apa-apa. Meskipun Xia Ruofei tidak memurnikan sup pendingin selama beberapa waktu, obat pendingin ini tidak terlalu membantunya sekarang, tetapi kendalinya saat ini jauh lebih baik daripada yang asli, sehingga sangat lancar. Dibuat keluar, Xia Ruofei memeriksa dan memastikan bahwa sup pendinginan tidak ada masalah, kemudian ia menerimanya langsung ke ruang spiritual, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan kemudian kembali tidur di kamar tidur. Pada hari kedua, Xia Ruofei bangun lebih awal, mengeluarkan sup yang sudah didinginkan yang dibuat dari tadi malam dan menaruhnya di atas kompor lumpur peoni. Pukul 5:30, Wu Lei membunyikan bel pintu kamar Xia Ruofei tepat waktu. Ketika Xia Ruofei membuka pintu, Wu Lei tiba-tiba mencium aroma sup beraroma obat yang berbeda dari obat tradisional Tiongkok. Rasanya tidak seperti obat yang berat. Sebaliknya, ia memiliki bau yang harum, namun wewangian ini juga bercampur dengan sentuhan wewangian obat. Baunya sangat nyaman. Tentu saja, semua ini hanyalah penampakannya. Faktanya, sup kuencing jauh lebih lembut dibandingkan baunya. Khasiat obatnya sangat dahsyat.
Sekalipun itu adalah versi ringkas dari sup pemadaman tanpa kelopak hati spiritual, khasiat obatnya lebih memadamkan daripada rata-rata. Obat tubuh harusnya ganas. Jika Wu Lei tidak mempraktikkan kelompok pertama gerakan pemurnian orang-orang Xiaojin, Xia Ruofei tidak akan mengeluarkan sup pendingin untuknya. Alasannya sangat sederhana, yaitu saya khawatir tubuh Wu Lei tidak akan tahan. Faktanya, Xia Ruofei mencurigai bahwa apa yang disebut versi kompak dari sup kuencing adalah resep asli dari sup kuencing asli, dan versi kelopak bunga spiritual ditambahkan. Itu seharusnya adalah mantan penguasa peta spiritual, orang asli gunung tersebut, setelah mendapatkan pohon spiritual, dalam versi aslinya. Sup yang mengeras telah diperbaiki berdasarkan khasiat obatnya. Xia Ruofei melihat Wu Lei dan segera berkata sambil tersenyum, kamu benar, sekarang suhunya pas, cepat masuk. Wu Lei masuk ke kamar dan melihat semangkuk sup kuencing dipanaskan di kompor lumpur di ruang tamu kecil. Dia hanya bisa menghela nafas, dan kemudian bertanya, musim panas, apakah ini untukku? Xia Ruofei mengangguk dengan santai dan berkata, ya, ini juga merupakan obat latihan fisik. Dengan tindakan pemurnian yang saya hubungi kemarin, efeknya akan lebih baik. Anda dapat yakin bahwa semuanya adalah bahan obat Tiongkok murni, sama sekali tidak menarik. Anda dapat menerimanya dengan tenang. Wu Lei tidak bisa menahan perasaan. Meskipun orang-orang setara dalam hidup, secara objektif, status Xia Ruofei jauh lebih tinggi darinya, dan keduanya dapat dikatakan setara prima, tapi Xia Ruofei membantunya menjadi lebih kuat. Ini baru jam setengah 6 pagi, Xia Ruofei sudah menyiapkan sup obat, dan ketika dia tiba, dia bisa meminumnya bangun, dan semua ini untuk membantunya. Wu Lei memikirkannya di sini, dan matanya menjadi sedikit merah. Orang-orang di negara asing, lingkungan persaingan jauh lebih intens daripada di dalam negeri seiring berjalannya waktu, hati akan menjadi lebih rapuh. Xia Ruofei akan membantunya dengan ceroboh, dan emosi yang dibawanya kepadanya sangat besar. Inilah perbedaan antara arang di salju dan lapisan gula pada kue semangkuk sup obat dengan bau yang harum. Suaranya sedikit tercekat, musim panas, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, jangan katakan ini, kami adalah rekan senegaranya. Di negara asing ini, saya seharusnya saling menjaga dan membantu. Selain itu, aku benar-benar tidak perlu melihatnya, sepertinya aku beberapa bulan lebih tua darimu. Kamu akan memanggilku Xia Dage di masa depan, bagaimana kalau aku memanggilmu Lei? Bagus. Wu Lei mengangguk dan berkata, Xia Big Brother, kalau begitu, aku akan naik tinggi. Xia Ruofei tertawa dan menepuk bahu Lei dan berkata, mengapa ada pendakian tinggi yang tidak tinggi? Setiap orang adalah orang yang setara, tetapi Anda dan saya tertarik, jadi menjadi saudara sangatlah sederhana. Kemudian, Xia Ruofei mengambil mangkuk obat dari kompor lumpur dan berkata, Lei Zi, saya harus menjelaskan satu hal kepada Anda terlebih dahulu, yaitu semangkuk sup obat ini juga merupakan pemurnian tubuh, obatnya agak keras, dan rasa sakitnya bahkan lebih baik dari kemarin. Latihan pemurnian tubuh masih drastis, dan Anda memutuskan apakah Anda ingin meminumnya. Wu Lei tidak memikirkannya dan berkata, saya ingin minum. Xia Dage, saya tahan jika saya terluka. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bagus. Coba suhunya, selama kamu tahan, kamu harus meminumnya. Obat ini harus panas. Lalu ingat, segera setelah minum, masukkan kelompok tindakan yang saya ajarkan kamu kemarin, saya juga akan memperbaiki. Penyimpangan untuk pertama kalinya, satu-satunya cara untuk menyerap obat sesegera mungkin, mengurangi rasa sakit, jika tidak, tubuh Anda tidak dapat berdiri, mungkin pingsan, maka akan sulit untuk mengatakannya, mungkin juga menyebabkan kerugian. Wu Lei berkata, saya mengerti. Kemudian, Wu Lei mengambil mangkuk obat dan mencoba suhunya dengan bibirnya. Rasanya tidak ada masalah. Jadi dia menatap Xia Ruofei dan berkata, Daxia, lalu aku minum. Minum. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, meyakinkan, bahkan jika kamu tidak tahan, aku tidak akan terluka parah olehmu. Tapi aku harus melakukan yang terbaik untuk bersikeras. Aku percaya bahwa dengan ketekunanmu, itu pasti. Wu Lei mengangguk dengan berat dan tidak ragu-ragu.
Dia menatap mangkuk obat dan membanting seluruh mangkuk sup yang sudah didinginkan tanpa ada sisa. Ketika sup pemadam masuk ke perut Wu Lei, dia tiba-tiba merasa perutnya seperti sepanci api arang dan mulai terbakar. Pada saat ini, dia teringat kecoa Xia Ruofei, dan dengan cepat meletakkan mangkuk obat dan langsung duduk di tanah dan mengenakan Xiao Jinren. Kelompok tindakan pemurnian pertama. Xia Ruofei menyapu matanya dan menemukan bahwa gerakan Wu Lei kembali standar, dan ada lebih sedikit tempat di mana ada penyimpangan. Xia Ruofei tahu bahwa waktunya sangat sempit. Pada saat ini, Wu Lei pasti menderita rasa sakit yang sama ketika khasiat obat dari sup pendingin dicuci ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak akan bisa membeli gerakan Wu Lei. Tempat itu telah diperbaiki. Ketika Wu Lei menampilkan postur tubuh pemurnian yang benar, warna menyakitkan di wajahnya tiba-tiba mereda. Wajah aslinya merah seperti demam tinggi, dan sekarang sudah mereda. Wu Lei seperti berada di dalam tungku saat ini. Ada perasaan amukan api yang membakar tubuhnya sendiri. Rasa sakit dari gerakan pemurnian belum terasa. Ia hanya menggunakan kemauannya untuk mempertahankan gerakan ini. Xia Ruofei melihatnya dan sedikit khawatir. Namun, saat ini, dia tidak dapat membantu, dan hanya diam-diam menyemangati Wu Lei. Wu Lei bersikeras untuk menggigit giginya, dan khasiat obat dari sup pendinginan diserap sedikit, dan sensasi terbakar melemah dalam satu jejak. Proses ini berlangsung sekitar 10 menit, dan Wu Lei akhirnya merasa dirinya melambat. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan sakit yang disebabkan oleh tindakan pemurnian. Rasa sakit yang akrab ini membuat Wu Lei ingin menangis, meski masih sangat menyakitkan, namun dibandingkan dengan rasa sakit terbakar yang dibawa oleh sup pendinginan, rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Dan saya merasakan sakitnya tindakan pemurnian, menunjukkan bahwa khasiat obat dari sup pendinginan telah diserap hampir 20 menit kemudian, Wu Lei jatuh ke tanah karena dia tidak tahan dengan rasa sakit dari tindakan pemurnian, dan mengakhiri latihannya. Karena penggunaan sup quenching, maka waktu belajar tidak ada acuannya, namun tidak ada keraguan bahwa kebugaran fisik Wu Lei sekali lagi meningkat pesat. Karena saat ini, kulit telanjang Wu Lei ditutupi lapisan kotoran berwarna gelap berminyak yang berbau tidak sedap, bahkan lebih banyak dari kotoran yang dikeluarkannya dari latihan pertamanya kemarin. Wu Lei juga menemukan ini untuk pertama kalinya. Faktanya, ketidakmurnian ini tidak perlu dilihat. Wu Lei sudah merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Tubuhnya terlihat agak kurus, namun tubuhnya seolah tak ada habisnya. Kekuatan-kekuatan agung membuat Wu Lei merasa bisa membunuh seekor sapi dengan sebuah pukulan. Tentu saja, Wu Lei tidak tahu apakah ini ilusinya sendiri, tetapi faktanya tubuh dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia naik dari tanah dan berkata dengan rasa terima kasih, "Xia Big Brother, aku berhutang budi padamu. Lebih banyak lagi." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan tersenyum dan berkata, "Jika kamu memanggilku kakak, kamu tidak perlu melihatnya, pergilah mencucinya. Sekarang sudah hampir jam 7, jangan tunda latihan pagimu." Oke, Wu Lei mengangguk. Dia datang untuk mempersiapkan hari ini, memberikan kaos latihan di klub domestik, dan mengenakan pakaian latihan tim Spanyol di pagi hari. Dia membawanya ke dalam tas. Wu Lei tidak sopan pada Xia Ruofei, dan langsung pergi ke kamar mandi dengan tasnya. Ketika Wu Lei mandi, Xia Ruofei menerima telepon dari Zhou Leiyun. "Zhou total," Xia Ruofei menjawab telepon sambil tersenyum. "Musim panas, apa pengaturannya hari ini?" Zhou Leiyun bertanya, "Saya telah menangani urusan resmi di sini, dan saya dapat menemani Anda di Barcelona. Dong Hao dan karyawan tim telah kembali ke China dengan nomor Tao Yuan kemarin, karena Xia Ruofei tidak kembali dengan pesawat yang sama, sehingga mereka hanya memiliki satu orang untuk naik pesawat sipil. Setiap orang juga menggunakan amplop merah untuk mengekstraksi sial ini dalam grup. Salah satu dramanya adalah Si Wen, yang mendapat paket merah dalam jumlah minimum ketika dia datang, sebenarnya adalah yang terbaik. Seseorang yang perlu kembali ke Tiongkok dengan pesawat penerbangan sipil. Ketika Xia Ruofei melihat hasil ini, dia tidak bisa menahan tawa di grup. Setelah kembali ke China, pihak Tao Yuan akan segera mengangkut karyawan angkatan kedua yang datang ke Spanyol untuk datang ke Barcelona. Xia Ruofei akan kembali ke rumah bersama para karyawannya. Oleh karena itu,
Xia Ruofei memiliki waktu lebih dari seminggu di Spanyol. Xia Ruofei mendengarkan kata-kata Zhou Leiyun. Shen Yu berkata sejenak, Zhou Zong, saya ingin pergi ke klub hari ini untuk melihat pelatihan tim utama, apakah Anda ingin bersama? Zhou Leiyun berkata dengan heran, Anda benar-benar ingin melihat pelatihan? Tidak masalah, Tuhan menyertai Anda, bagaimana Anda ingin mengaturnya, saya akan mengaturnya. Saya bukan tamu, Xia Ruofei berkata setengah bercanda. Benar-benar, lihat otakku, kamu adalah pemegang saham terbesar kedua di klub. Zhou Leiyun berkata dengan cepat, ayo pergi ke markas pelatihan Hark hari ini dan lihat latihan tim pertama kita. Saya akan menjemputmu nanti. Dengan baik, sampai jumpa di hotel sebentar. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Wu Lei dengan cepat bergegas keluar dari kamar mandi. Dia berkata kepada Xia Ruofei, Xia Big Brother, lalu aku langsung pergi ke klub. Kata Xia Ruofei, kami akan datang menjemput saya sebentar lagi, dan saya akan pergi ke klub untuk melihat latihan Anda di pagi hari, atau Anda akan bersama kami. Wu Lei tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa bahwa ada banyak energi di tubuh saya, jadi saya ingin berlari hari ini, dan omong-omong saya akan melakukan pemanasan. Dari Central Grand Hotel ke Hark Sports City, jaraknya hampir 5 atau 6 km. Untuk sepak bola profesional manapun pemain, tidak ada masalah dengan jarak lari seperti itu. Tim liga teratas, pemain memiliki bola. Titik. Jarak lari rata-rata setidaknya 9 km 10 km, dan bahkan ada 11 atau 2 km lari tidak memilih untuk lari. Biasanya Wu Lei juga ada di dalam mobil, namun hari ini dia merasakan kekuatan tubuhnya tidak bisa habis, dan ingin sekali melampiaskan larinya. Faktanya, ini adalah rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan secara tiba-tiba. Xia Ruofei juga pernah mengalaminya, dan tentu saja memahaminya. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Tapi perhatikan keselamatannya. Dan, apakah kamu tahu jalannya? Wu Lei tersenyum dan menyalakan ponselnya dan berkata, ada navigasi. Tidak masalah. Ya, lalu kamu kabur, kata Xia Ruofei. Ingatlah untuk menjaga sedikit kekuatan, jangan menunggu sampai pelatihan, tapi jangan berusaha. Xia Big Brother, yakinlah. Latihan hari ini, aku harus membiarkan staf pelatih saling memandang. Wu Lei berkata dengan percaya diri. Setelah Wu Lei pergi, Xia Ruofei pergi ke restoran hotel untuk sarapan prasmanan, dan kemudian menunggu sebentar di lobi di lantai pertama. Zhou Leiyun datang ke hotel. Xia Ruofei mengambil mobil pengasuh Zhou Leiyun dan keduanya datang ke pangkalan pelatihan Hark. Keduanya tidak mendampingi petinggi klub, melainkan membawa Jiang Xiaochen menjadi penerjemah bila diperlukan. 3 orang berjalan dari tempat parkir menuju tempat latihan tim utama. Hari ini selain latihan rutin, tim utama juga akan melakukan konfrontasi antar tim, karena kemarin baru selesai bermain, jadi intensitas latihan hari ini sebenarnya tidak besar, terutama berbasis recovery. Pertandingan ini terutama untuk dipertahankan semua orang. Perasaan sebuah permainan. Zhou Leiyun berjalan ke depan dan tersenyum dan bertanya, musim panas, mengapa kamu tiba-tiba ingin melihat pelatihan hari ini? Xia Ruofei memandang Wu Lei, yang sedang menjalani pelatihan passing di lapangan jauh. Dia tersenyum dan berkata, saya secara khusus melatih Wu Lei, dan hari ini saya datang untuk melihat bagaimana hasil pelatihannya. Zhou Leiyun tertegun dan berkata sambil tersenyum, hanya 1 hari, apa yang bisa terjadi? Berbicara tentang ini, Zhou Leiyun berhenti lagi. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Xia Ruofei dan berkata, jika itu orang lain, sangat mustahil untuk mengubah apapun dalam 1 hari, tapi Xia selalu kata-katamu, itu tidak tentu. Saya tidak berani mengatakan apapun. Petik 2. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan berkata, Zhou benar-benar bisa melihatku. Ayo pergi dan lihat. Ketika Xia Ruofei berjalan ke tempat latihan, tim baru saja menyelesaikan tahap pelatihan. Para pemain semua bersantai di lapangan. Pelatih Lubi melihat para bos datang dan segera menyapa mereka. Ayo datang dan lihat. Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, latihlah milikmu. Meski pertandingan kemarin tidak membuahkan kemenangan, namun jika tertinggal 2 gol dengan keseimbangan yang ulet, dan Wu Lei juga menciptakan penalti, Zhou Leiyun masih cukup puas dengan hasil ini. Yang terpenting penampilan Wu Lei kemarin sangat eye-catching.
Klub asal Spanyol tersebut pun menunjukkan wajah besarnya di hadapan fans domestik dan mencoreng nilai reputasinya, yang membuat Zhou Leiyun sangat senang. Alasan mengapa dia mengoperasi dan memperkenalkan Wu Lei tentu saja karena menyukai pengaruh Wu Lei di kalangan penggemar Tiongkok. Tuan Zhou, Tuan Xia, kata Ruby, sikap latihan semua orang sangat serius. Performa Wu dalam latihan juga sangat bagus. Setelah istirahat sejenak, kami akan melakukan pertandingan tim. Kecerdasan emosional Ruby sangat tinggi. Dia sangat menyadari hal yang menjadi perhatian bos Tiongkok, jadi dia juga memuji Wu Lei. Zhou Leiyun mengangguk dan berkata, "Oke, ikuti pengaturanmu. Mari kita lihat semuanya." Pelatih Ruby, kamu tidak perlu menemani kami mengatur pelatihan. Oke, keduanya mandiri. Ruby mengangguk. Anggota tim melakukan beberapa latihan relaksasi secara tertib di bawah organisasi asisten pelatih, dan staf mengumpulkan peralatan latihan di lapangan, dan sepak bola yang berserakan di sekitar mereka juga diambil kembali satu persatu, karena akan ada di sini, segera. Dalam pertandingan tim, Xia Ruofei melihat tumpukan sepak bola di pinggir lapangan, dan dia merasa gatal. Dia masih suka bermain sepak bola di sekolah menengah. Ketika dia masih menjadi tentara, dia juga bermain sepak bola 5 lawan 5 dengan rekan-rekannya. Setelah pensiun, pada dasarnya saya tidak menyentuh bola. Rumput tempat latihan klub Spanyol sangat bagus. Xia Ruofei mau tidak mau berjalan mendekat dan menendang bola, lalu mencoba memulai bola. Saat ini, Xia Ruofei mengenakan pakaian kasual yang longgar, sepatu juga merupakan sepatu olahraga New Balance, meski bukan sepatu khusus sepak bola, namun melakukan olahraga sederhana tentu tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, Xia Ruofei tidak menyentuh sepak bola untuk waktu yang lama, dan rasa bermain bola pun berkurang. Jadi awalnya dibalik 5 atau 6 kali. Karena masalah kontrol, bola terjatuh ke tanah. Tentu saja, ini juga karena dia tidak sengaja menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengontrol, sebaliknya meskipun dia tidak bermain sepak bola sama sekali, sepak bola akan seperti lem di kakinya, dan dia tidak akan jatuh jika ingin jatuh. Namun, kendali halus atas kekuasaan Xia Ruofei dapat dikatakan luar biasa, dan ia memiliki dasar sepak bola tertentu. Setelah periode adaptasi yang singkat, ia menjadi semakin mahir dalam menguasai bola, dan penuh ritme, irama. Zhou Leiyun lebih tua, dan pada awalnya dia melihat Xia Ruofei mau tidak mau berlari ke samping untuk bermain sepak bola. Dia juga merasa sedikit lucu, tapi dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat matanya saat Xia Ruofei menjadi semakin terampil. Xia Ruofei penuh dengan 60 atau 70, dan sepak bola tidak ada artinya jatuh. Kali ini, bahkan mata para pemain dan pelatih di lapangan pun tertarik. Mereka baru saja santai, dan mereka harus mulai mempersiapkan pertandingan. Sekarang tidak ada yang salah dengan itu, jadi mereka mau tidak mau harus sadar. Berapa musim panas yang telah berlalu? Zhou Leiyun memandang Jiang Xiaochen, yang sedang berkata-kata, dan bertanya. 86 turun. Jiang Xiaochen dengan cepat menjawab, dan kemudian segera menghitung, 87, 88, 89. Dia adalah Xia Ruofei, dia sudah menghitung bola di awal, dan dia tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya mengira itu terlalu lama, dan bola terus berlanjut. Tak lama kemudian para pemain dan staf pelatih pun mendapatkan angka akurat. Semua orang menghitung dengan keras, beberapa dalam bahasa Spanyol, beberapa dalam bahasa Katalan, dan dalam bahasa Portugis, tentu saja, Zhou Leiyun dan Jiang Xiaochen. Orang-orang menggunakan bahasa Cina. Faktanya, bola hanyalah tindakan teknis yang sangat mendasar, terutama digunakan untuk menumbuhkan rasa pemain terhadap bola. Para pemain dan pelatih yang hadir hari ini hanya memilih satu, dan ada puluhan kali. Bahkan beberapa anak mengkhususkan diri dalam berlatih bola, dan bisa terus melakukan pukulan ratusan kali, bahkan ribuan kali. Sebab, bola itu sendiri tidak membuat orang merasa luar biasa. Tapi Xia Ruofei adalah bos klub. Dia sama sekali bukan pemain profesional. Bahkan pemain amatir pun tidak bisa menghitungnya. Sungguh menakjubkan bisa melakukan ini. Selain itu, ritme Xia Ruofei sangat kuat. Nampaknya ada ritme khusus yang membuat orang terlihat sangat nyaman, dan tidak akan pernah mengkhawatirkan dirinya seperti orang yang sedang memandangi bola. Setiap orang punya perasaan, selama Xia Ruofei mau,
dia selalu bisa memukul bola sampai masa lalu. 156, 157. Suara penghitungan semua orang secara alami sampai ke telinga Xia Ruofei. Dia juga orang yang pernah melihat adegan besar. Dalam hal ini, dia tidak akan berada di pasar sama sekali. Sebaliknya, dia juga merasakan kegembiraan, seolah-olah dia telah kembali ke sekolah menengah. Selama masa bermain, hanya para pelatih dan pemain yang berdiri di liga teratas saat itu. Mereka semua adalah teman sekelas mereka. Jika ada siswi cantik, rasa pencapaiannya akan meningkat beberapa kali lipat dengan segera. Xia Ruofei merasa kondisinya sangat baik. Ia hanya menambahkan beberapa gerakan mewah dalam proses melempar bola. Saat bola berputar dan jatuh, kaki Xia Ruofei terbang mengelilingi bola 2 kali, lalu dengan ringan di bawah bola. Bola tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Lalu Xia Ruofei membanting lebih keras dan menendang. Bola tiba-tiba terbang tinggi, setidaknya setinggi belasan meter, dan itu bukanlah jenis bola yang langsung turun. Xia Ruofei melangkah beberapa langkah menuju penilaian awal, dan sepak bola dengan cepat jatuh. Di bawah pengaruh gravitasi, kecepatan jatuhnya sepak bola semakin cepat. Semua orang melihat Xia Ruofei dengan lembut di ujung bola dengan jari kakinya. Bola itu tiba-tiba berhenti, seolah tersangkut di jari kaki Xia Ruofei, dan tidak bergerak. Dari kecepatan bersiul hingga saat membanting jari kaki Xia Ruofei, tiang bergerak ke transisi yang sangat sunyi, membawa dampak visual yang kuat. Bahkan pelatih dan pemain profesional pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tindakan ini tampak sederhana, pada kenyataannya, ini adalah ujian kontrol sepak bola, bahkan beberapa pemain sepak bola profesional, dalam menghadapi kecepatan lurus ini. Ketika bola sangat cepat, itu belum tentu pasti akan berhenti dengan baik. Suporter Tiongkok kerap mengejek beberapa pemain sepak bola nasional yang menghentikan bola dari jarak 10 meter. Faktanya, ketika menghadapi beberapa bola sulit, banyak atlet profesional yang tidak yakin bisa berhenti. Xia Ruofei dengan lembut mengambil bola, dan kemudian tidak menunggu bola mendarat, busur dan anak panah ke samping, menendang bagian bawah sepak bola. Bola tersebut tiba-tiba terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, melintasi busur besar di udara, dan tiba-tiba masuk ke dalam sarang jaring. Saat terjatuh, bola masih berputar di ketinggian. Posisi bola Xia Ruofei berada di pinggir lapangan, dan jarak antara garis bawah dan garis tengah hampir sama. Meski tempat latihannya berupa stadion kecil, namun tembakan langsung di dekat sidelin, dan menggunakan busur punggung kaki bagian luar, lintasan sepak bola nyaris sempurna, dan akhirnya sudut antara tiang dan balok melayang ke gawang. Dapat dikatakan bahwa meskipun gawang dijaga oleh penjaga gawang, tidak ada yang bisa dilakukan dalam menghadapi gelombang dunia yang menemui jalan buntu yang bermakna mutlak ini. Wow, ya Tuhan, apa yang kulihat? Setelah para pemain menarik napas, mereka tidak bisa tidak meragukan kehidupan mereka sendiri melihat bos perusahaan, mengenakan sepatu Kets EB, menggunakan lebih banyak peregangan daripada para pemain sepak bola profesional, melakukan tendangan voli menyamping di dekat garis samping, ketika bola langsung dikirim ke gawang, itu hanya bola kaki ini. Jika Anda mengecualikan komponen keberuntungan, banyak orang diam-diam membandingkannya dengan diri Anda sendiri, dan sayangnya mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Wu Lei pertama kali merespons, bukan kualitas psikologisnya yang kuat, terutama karena status citra Xia Ruofei dalam benaknya telah didewakan. Xia Ruofei tidak peduli tindakan tak terduga apapun, ia tidak memandangnya itu akan menjadi kecelakaan, dalam pikirannya, Xia Ruofei maha kuasa. Oleh karena itu, Wu Lei memimpin dengan meneriakkan suara yang bagus, dan kemudian para pemain dan pelatih juga merespons, memuji penampilan luar biasa Xia Ruofei. Zhou Leiyun dan Ruby pun mengacungkan jempol kepada Xia Ruofei. Tuan Xia, menurut saya langkah kaki Anda begitu bagus. Apakah Anda pernah menerima pelatihan sepak bola profesional sebelumnya? Ruby datang dan bertanya. Setelah mendengarkan terjemahan Jiang Xiaochen, Xia Ruoying tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya suka bermain ketika saya masih di sekolah menengah, dan saya belum mempelajarinya secara sistematis. Ruby mau tidak mau berkata dengan sedikit penyesalan, saya dapat melihat bahwa bakat Anda sangat bagus. Jika Anda
Menerima pelatihan sepak bola profesional sejak usia dini, Anda bisa menjadi bintang. Berbicara tentang ini, Ruby tiba-tiba bereaksi, dan beberapa orang tersenyum malu dan berkata, tentu saja, ini adalah hal yang baik. Jika Anda bermain, Anda tidak bisa begitu sukses dalam karir Anda. Ruby berpikir bahwa Xia Ruofei sudah menjadi pemegang saham klub. Sangat mudah untuk menemukan puluhan juta orang yang berinvestasi di klub sepak bola di usia muda. Kekayaan bersih dihitung setidaknya 100 juta, dan unitnya tetap euro. Sebaliknya, apa artinya menjadi bintang sepak bola? Bahkan superstar papan atas seperti Messi, uang yang bisa didapat sepanjang karirnya hampir beberapa ratus juta euro. Xia Ruofei masih sangat muda, dan ketika dia mencapai usia Messi, kekayaannya pasti tidak akan lebih rendah dari ini. Dan berapa banyak lagi orang yang bisa menjadi Messi? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, menjadi seorang profesional belum tentu baik. Tapi sejujurnya, kami memiliki basis populasi di Tiongkok. Masih banyak talenta sepak bola yang bagus. Hanya karena lingkungan yang besar, banyak talenta yang sangat bagus. Para pemain tinggi tidak berakhir di jalur sepak bola profesional. Yang lain tidak mulai menurun karena pelatihan yang tidak ilmiah atau alasan lain sepak bola Tiongkok, tetapi dia tahu bahwa hampir ada gurun sepak bola. Ketika klub memutuskan untuk memperkenalkan Wu Lei, dia tidak setuju dengan hal itu. Dia percaya bahwa signifikansi komersial dari penandatanganan ini mungkin lebih dari sekadar makna tingkat kompetitif tapi. Setelah benar-benar menghubungi Wu Lei, setelah menyaksikan pelatihannya, konsep Ruby berubah. Ruby berkata, banyak yang ingin Anda katakan, saya akan merekomendasikan klub untuk mengunjungi China. Jika ada pemain muda berbakat, mereka bisa diserap ke dalam kamp pemuda kita. Ini memang ide yang bagus, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Bos, mari kita lihat dan lihat gerak kakimu, teriak seorang pemain muda. Jiang Xiaochen menerjemahkan kata-kata pemain ini ke Xia Ruoying dan berkata, musim panas, pemain ini bernama Marc Roca. Ini adalah produk pelatihan pemuda Spanyol sendiri. Tahun ini baru berusia 21 tahun. Ini sudah menjadi inti dari lini tengah tim. Ini adalah gol penting bagi tim di backcourt. Bola lurusnya sangat akurat dan seringkali dapat merobek pertahanan lawan secara akurat. Pelatih Ruby menghargai pemain ini. Xia Ruofei memandang pemain muda yang mengenakan seragam nomor 21 dan tersenyum dan berkata, jika Anda tidak menunda latihan, maka saya akan menendang beberapa kaki lagi. Ruby melihat bahwa Xia Ruofei penuh dengan antusiasme, tentu saja tidak akan mengecewakan saat ini, langsung berkata, pengaturan latihan pagi ini lebih santai, Tuan Xia, Anda akan menunjukkan gerak kaki kepada semua orang. Xia Ruofei mendengar anggukan, dia menuruti keinginannya, dan kemudian membiarkan Jiang Xiaochen mengatur agar staf memindahkan beberapa orang palsu ke dinding untuk pergi ke tempat tersebut. Semua orang tahu bahwa Xia Ruofei siap memamerkan tendangan bebas. Namun, semua orang juga merasa malu, karena Xia Ruofei mengatur posisi boneka-boneka tersebut agak jauh, 30 meter dari gawang. Apalagi kepadatan temboknya masih sangat besar. Kedua tembok tersebut menggunakan 8 orang tiruan, dan hampir semua jalur penembakan diblokir. Ini hampir mustahil dalam permainan sebenarnya, seluruh tim terdiri dari 11 orang. Selain penjaga gawang, jika menggunakan 8 orang untuk menggantikan tembok, maka tersisa 2 orang, bagaimana cara bertahannya? Xia Ruofei dengan mudah mengambil bola dan berjalan melewatinya, sekitar 33 meter dari gawang, dan posisinya masih cukup tepat, hampir menghadap gawang. Setiap orang yang pernah menendang bola tahu bahwa jarak terbaik untuk melakukan tendangan bebas yang benar-benar mengancam harus lebih dari 20 meter. Jarak ini tepat untuk gaya, dan ada cukup ruang untuk memainkan busur. Jika terlalu dekat, busur belum keluar, bola sudah terbang keluar, dan jika terlalu jauh maka akurasi dan kecepatan akan terpengaruh, dan waktu reaksi penjaga gawang lebih lama, sulit untuk melakukan pose ancaman. Dan secara umum, posisinya harus sedikit, dan sudutnya terlalu positif dan tidak bagus. Sekarang posisi Xia Ruofei tidak hanya jauh, tetapi juga sudutnya sangat positif. Terlalu sulit untuk memotret secara langsung. Xia Ruofei menginjak bola dan tersenyum dan berkata kepada Marc Roca, Roca, apakah ada minat untuk mencoba melakukan tendangan bebas di posisi ini secara langsung?